Assalamualaikum guys, Lebaran Idul Fitri telah tiba. Semua sudah mempersiapkan diri, diantaranya beli baju baru, masak-masak, dan semua. Alhamdulillah banget ya, hari ini pertama kalinya aku buat vlog tentang Lebaran keluarga guys. Jadi mau tahu gimana keseruannya? Pantengin terus vlog aku guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, Mama, Ade, Ranima, Kapi, Uswatun Hasanah. Saya dalam keadaan sehat, semoga panjang umur, rendah rezeki, dan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada anakku, ya rajin-rajin bekerja dan kuliah, karena anakku lah yang meneruskan pekerjaan baik di luar maupun di dalam rumah tangga untuk membantu ayah dan mama untuk meneruskan perjuangan selama ini. Saya rasa demikian, semoga kita tetap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa setiap saat kita sehat, anak-anakku, berbiasa, selamatkan dan selalu kita bertakwa kepada Allah. Semoga menambah kita doa dengan kita. Benar-benar Allah kita mudah-mudahan lebih baik lagi dari tahun ini ibadah dan juga mudah-mudahan rezeki dan jodoh mensehatkan kita semuanya. Nanti kita akan lanjut bersama-sama memaafkan semua segala serasa kita ya. Mungkin harapan sehat-sehat rezeki udah segala urusan kita
Amin. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk masih terus bersama berkumpul dalam kehangatan di rumah istana kita ini. Selalu kami panjatkan sebagai anak-anak dari ayah dan mama untuk selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan amal ibadah yang baik. Mungkin di tahun ini sedikit berbeda karena biasanya yang kita lihat ayah yang selalu semangat walaupun misalnya sakit ringan, dan kali ini berbeda. Ayah harus terbaring di 10 terakhir Ramadan, harus lebih istirahat. Ya, semoga dengan kita memberikan perhatian mama, adik-adik, dan memberikan asupan-asupan yang baik buat ayah, semoga secepatnya ayah bisa kembali pulih, kita kembali bisa normal seperti biasanya, semangat seperti itu. Dan semoga selama di bulan Ramadan kemarin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih banyak kekurangan sana sini, tapi insya Allah akan selalu diperbaiki dan kita tingkatkan bersama. Ya. Teruntuk adik-adik abang semuanya, semoga selalu kita selalu terus menjaga kekompakan, ya, apapun yang terjadi, ya, tidak akan lepas kita mungkin ada sedikit selisih paham, tapi alhamdulillahnya kita harus bisa selalu untuk bisa menenangkan masalah-masalah itu, ya. Itu tanda bahwa kita adalah persaudaraan kita memang baik, silaturahmi kita memang baik, kekompakan kita memang baik. Sangat bersyukur abang sama kalian semua, ya. Dan demikianlah yang bisa abang ucapkan kepada kalian, dan sebagai anak juga kepada orang tua bisa saya bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita masuk ke menu utama, menu wajib di saat hari raya di keluarga kami, yaitu ini tadi ya, menunya biasalah, lontong, ada tauco, ada mie, dan ada rendang. Jadi ini hanya review-reviewnya aja, oke? Oke guys, jadi kembali lagi, hari sudah cerah, ya. Maafkan suara-suara yang berisik. Jadi tinggal menunggu beberapa menit lagi sebelum kita akan melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1442 Hijriah. Yang lain sudah pada berangkat dan aku memilih untuk berjalan. Biar vlognya terkesan ada historinya sedikit. Ya, orang-orang sudah pada berjalan. Ya. Wow. Jadi ini memang guys, vlog khusus untuk Lebaran 2021. Karena sepertinya aku belum pernah buat vlog untuk ya, Lebaran seperti ini. Jadi ini momen langka, jadi harus diabadikan. Assalamualaikum. Salam.
Wah, lab terus ya. tetangga gini guys. Salam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Wah, mohon maaf lahir batin. Jalan kaki biar lebih sehat ya, Pak ya. Iya. Ya kan? Emang ayah pulang kampung nggak? Pulang kampung kali, pulang kampung. Semua. Orang Bapak buat sarapan nggak? Enggak, Sarapan Pak. lontong? Enggak. Enggak. Cukup sarapan sampurna aja. Biar kalian tahu, ini namanya Jalan Perisai, Rantau Prapat. Nah, sekilas. Kalian dengar itu lantunan takbir berkumandang, semakin terasa kedengaran karena sudah semakin dekat dengan masjidnya. Orang-orang sudah pada berdatangan untuk melaksanakan sholat id. Say hello dulu, say hello. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil halimul ghafur, الودود الشكور، مدبر الأمور وجابر المشكور، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من ظلمات الظهور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الكفر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh kemenangan ini. Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan wajib kita bersyukur kepada Allah karena sebulan penuh kita sudah ditarbiyah di Ramadan, dan alhamdulillah
kita sudah sampai pada finishnya dan kita sudah berada pada bulan Syawal. Mungkin banyak saudara-saudara di antara kita, orang-orang tua kita yang tidak sempat menyelesaikan Ramadannya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu kepada kita semua, dan kita yang berhadir ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hadibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah di yaumil akhir kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat darinya. Di kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kemarin terbenamnya matahari di ufuk barat, kemudian diiringi dengan gema takbir, tahmid, tasbih, tahlil yang terus berkumandang. Ini petanda Ramadan telah meninggalkan kita semua. Ramadan telah usai, Ramadan telah berakhir, dan Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi justru Ramadan yang meninggalkan kita semua. Dan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar lantunan takbir, tahmid, tasbih, tahlil yang terus berkumandang sehingga air mata ini jatuh tanpa terasa, seolah menusuk ke jantung dan menyesak di dada dengan rasa sedih yang sangat terasa luar biasanya. Kepinginnya menangis dan seolah menjerit sekuat-kuatnya. Bahkan terbayang bagi kita memori-memori lalu, dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang masih banyak pernah dilakukan. Terkhusus gema takbir, tasbih, tahmid, tahlil yang terus berkumandang, yang lebih menyayat hati. Terbayang wajah orang-orang tua kita, terbayang wajah keluarga, terkhusus orang tua yang telah meninggalkan kita semua, yang sudah terkubur di alam kubur mereka, yang hari ini kita tidak bisa berjabat tangan dengan mereka, yang hari ini ketika kita ingin mencium dan memeluk mereka, tapi mereka sudah tiada dari muka bumi Allah ini. Maka seiring tahmid, takbir dan tahlil, tasbih terus berkumandang, seolah kita akan senantiasa terbawa hanyut akan takbir tersebut, sehingga mengingat kembali sayangnya orang tua kepada kita di hari Idul Fitri, sehingga kita senantiasa untuk melantunkan doa-doa kita kepada orang-orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Belum lagi derita saudara-saudara kita, keluarga kita yang jauh di perantauan, yang tidak bisa kembali ke kampung halaman disebabkan dengan peraturan pemerintah yang harus membatasi, sehingga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 mereka harus tetap berjuang di kampung halaman, tidak bisa bertemu dengan sanak keluarga dan orang tua. Dan ini juga adalah duka pedih bagi saudara-saudara kita yang sampai hari ini yang bisa tetap tinggal di perantauan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kekhawatiran dalam hati kita bertanya-tanya, ya Allah, ya Allah, bagaimana dengan Ramadanku ya Allah? Bagaimana dengan puasaku ya Allah? Apakah Engkau terima ya Allah? Ya Allah, bertanya dalam hati kita, kekhawatiran yang penuh dalam benak hati kita. Ya Allah, sampaikan angka Ramadan yang akan datang ya Allah. Apakah aku masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya ya Allah? Tentu di sujud akhir kita semalam tetap kita meminta sampai hari ini, kita meminta kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya, karena masih banyak bagi kita hal yang harus kita perbaiki, dan masih banyak dosa dan kesalahan, kehilafan, kemaksiatan, kemungkaran yang masih dilakukan oleh kita, sehingga kita mengharap ampunan Allah. Salah satunya adalah wadahnya pada Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya melalui Ramadan kita ditarbiyah.
Hari ini kita berada pada bulan kemenangan. Apakah kita mendapatkan ampunan dan kemenangan itu sehingga Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa? Tentu kata para ulama, ada beberapa hal yang dikategorikan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kemenangan di hari Idul Fitri. Yang pertama, Allah berikan kepada kita kesempatan sampai di hari kemenangan. Tentu adalah bahagian tandanya kata para ulama. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan dan kemenangan itu adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukurinya, maka banyak nikmat itu bakal susah bagi kita untuk mensyukurinya. Maka baginda Rasul ingatkan kepada kita, nikmatani maqulun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dan lalai di dalamnya, yaitu adalah nikmat sehat dan kesempatan. Ada yang hari ini Allah berikan sehat kepadanya, tapi belum tentu punya kesempatan bisa berhadir dan menyelesaikan Ramadannya. Ada yang Allah berikan kepadanya nikmat kesempatan, tapi kesehatan tidak mendukung kepadanya. Alhamdulillah, hari ini kita berada di masjid yang mulia ini. Allah berikan di antara banyaknya nikmat, dan dua nikmat ini sudah kita dapatkan, dan senantiasa kita perbanyak syukur kita kepada Allah, karena amal ibadah yang kita lakukan adalah bahagian daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, selain ini kewajiban, ini juga adalah bentuk syukur. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, ini adalah bahagian tanda syukur kita. Termasuk puasa, bahkan zakat yang kita tunaikan adalah bahagian tanda syukur kita kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, Allah tuntut kepada kita, meminta kepada kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Karena ketika kita puasa Ramadan, seolah menggambarkan kepada kita, begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak makan berhari-hari, tapi kita makan dengan nikmatnya. Maka tentu membentuk pintu hati kita untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka zakat juga adalah bahagian tanda syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam berbentuk harta. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, kata baginda Rasulullah, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufahat lahu sufaihu minna. Siapa saja yang memiliki harta emas dan perak namun dia tidak menunaikan kewajibannya, maka pada hari kiamat nanti akan dibuatkan lempengan berbentuk setrika dari api neraka dari hartanya, lalu dipanaskan di dalam api neraka jahanam, dan lempengan tersebut akan digosokkan, disetrikakan pada perut, dahi, punggungnya akan disetrika. Setiap kali disetrika, maka tersebut akan setrika itu akan dingin dan dipanaskan kembali di dalam api neraka, dipakai kembali untuk menyetrika orang-orang yang termasuk di dalamnya yang tidak mau dan enggan membayar zakatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35, bahkan di penghujung ayat 35 Allah ingatkan, hadza ma kanaztum, kata Allah. Maka Allah menyampaikan kepada kita, inilah harta benda kamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri dahulu, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan ampunan kemenangan itu, termasuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar,
yang terbesar kata baginda Rasulullah adalah menaklukkan hawa nafsu kita. Maka ketika kita ditarbiyah di Ramadan, tentu adalah bahagian untuk bagaimana kita belajar untuk senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, tetap memperkuat dan memperkokoh istiqomah terhadap amal ibadah yang sudah kita lakukan. Menjaga istiqomah bukanlah mudah bagi kita. Maka ketika kita berukur barometer dari Ramadan, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses mendapatkan ampunan dan kemenangan, bukan dilihat ketika kita berada pada Ramadan. Kalau Ramadan hadir, masjid begitu ramai, begitu banyak orang yang tadarus membaca Al-Quran, amal ibadah lainnya, bahkan tahajud dilakukan sampai melakukan iktikaf di akhir 10 Ramadan. Tapi mengukur itu adalah pasca Ramadan. Lihatlah 11 bulan ke depan, di manakah keistiqomahan yang dia lakukan, bukan dilihat di Ramadannya, tapi lihatlah setelah Ramadan itu, apakah tetap kita istiqomah terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Maka baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang keistiqomahan ini. Ya ayyuhan nasu 'alaikum minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma tu'ima 'alaihi wa in qalla. Hai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang continue, amalan yang istiqomah walaupun sedikit ia amalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asrul muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan juga ampunan Allah di hari Idul Fitri, bukan hanya baik hubungannya kepada Allah, tetapi juga adalah mempererat silaturahimnya kepada sesama manusia. Ini adalah momentum terbaik bagi kita. Mari sama-sama kita untuk tetap memperkokoh, mempererat silaturahim kita, untuk saling bermaaf-maafan di antara kita atas dosa yang pernah kita lakukan. Dua jalur, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kepada Allah ketika cedera, maka bertobatlah kepada Allah. Tapi ketika hubungan itu sesama manusia yang tercederai, maka wajib baginya meminta maaf, meminta halal atas dosa yang ia lakukan. La yadkhulul jannah qati, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Tuttahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu surga dibuka pada hari Isnin dan pada hari Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampunkan pada hari tersebut, kecuali seseorang yang masih memiliki permusuhan di antara dirinya dan saudaranya. Maka nanti akan dikatakan kepada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Maka amal ibadah mereka tidak akan Allah angkat dan tidak Allah akan nilai sebelum mereka berdamai atas dosa yang mereka lakukan. Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan dalam Jumatnya 2 kali, pada hari Isnin dan pada hari Kamis. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali orang-orang yang memutuskan tali silaturahim di antara saudaranya. Maka Allah tidak akan hitung menjadi catatan amal salih baginya. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa lebih di atas 3 hari. Apabila mereka tetap pada ketetapannya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, putus silaturahimnya, famata, apabila meninggal dunia, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dan juga orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah yang senantiasa adalah aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan adalah mengingat pada kematian. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagi kita bagaimana untuk melembutkan hati kita, bagaimana kita senantiasa adalah orang-orang yang tetap pada koridor Allah, adalah termasuk orang-orang yang mengingat pada kematian. Hari ini kita adalah bahagian orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan itu.
Kita hari ini bersukaria karena kita sudah berada di bulan Syawal. Tapi ingat wahai orang-orang tua kami, ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bagi kita hari ini adalah hari yang paling menyenangkan dan indah. Tapi tidak bagi orang-orang tua kita, tidak bagi keluarga kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Kata sebagian ulama hari ini, mereka akan kembali ke tempat peristirahatan mereka kembali. Mereka akan kembali ke alam mereka. Kalaupun amal ibadah anak keluarga mereka hari ini mereka lihat banyak, sehingga bisa mendapatkan imbas kepada mereka. Maka beruntunglah orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, yang tentunya bisa membahagiakan oleh orang-orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari Ibnu Umar berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau dan dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minun afdal? Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, adalah orang-orang yang punya akhlak yang baik, yang mulia. Kemudian dia bertanya, fa ayyul mu'mina aqyas? Mukmin manakah ya Rasulullah? Orang-orang yang cerdas, orang pintar dan bijaksana. Maka Rasulullah menjawab, mukmin yang cerdas dan pintar itu adalah yang banyak mengingat pada kematian dan yang paling banyak mempersiapkan bekal diri mereka untuk menghadapi kematian itu. Maka mereka yang paling cerdas, kata Rasulullah. Banyak orang yang mengingat mati, tapi belum tentu mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Kalau kita senantiasa ingat akan kematian, maka ingatlah mati dan persiapkanlah bekal untuk menghadapi kematian itu, karena ini adalah bahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi muhasabah bagi kita untuk senantiasa mendapatkan ampunan dan kemenangan Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini mendapatkan ampunan dan kemenangan Allah itu. Maka kembalilah kepada fitrah sucinya, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, sehingga mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah kita pada kesempatan Idul Fitri yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita, sehingga menghantarkan kita sentiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dan senantiasa memperbaiki amal ibadah kita untuk lebih baik ke depan. Tentunya kita persiapkan bekal kita untuk lebih banyak, karena alam yang kita tinggalkan ini adalah bukan alam yang sebenarnya. Ini adalah tempat persinggahan, dan alam yang sebenarnya adalah alam kubur. Alam berikutnya adalah ketika kita pada finishnya surga atau neraka. Dan masih banyak alam yang harus kita lalui. Bahkan kata para ulama, lebih lama kita tinggal di alam barzakh ketika kita tinggal lebih lama tinggal di dunia ini. Maka alam barzakh sampai hari ini, orang-orang yang masih tertanam di alam kuburnya belum selesai perhitungannya sampai ditetapkan hari kiamat. Kalau ia belum dengan siksanya, maka tentu siksa yang terus akan dia dapatkan. Tapi ketika amal ibadah ini cukup bagi kita, bekal kita akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين Jemaah Idul Fitri dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Mari sama-sama kita bermunajat bermohon kepada Allah atas segala hal yang kita lakukan kepada Allah. Tentunya mengawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا وفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan ya Allah semenjak kami dimiliki dosa ya Allah. Dosa kangen mata atas dosa segala macam yang pernah kami lakukan, terkhusus dosa-dosa menyangkut hubungan kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Atas dosa yang sudah kami perbuat ya Allah, tanpa ampunanmu ya Rahman, tidak akan ada yang bisa mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Duhai Allah, terkhusus ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah bersusah payah memelihara dan membesarkan kami ya Allah. Bahkan saat ini ada di antara orang-orang tua kami yang menghadiri orang tuanya sudah tiada ya Allah, yang sudah terkujur di alam kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman dari taman surgamu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani di waktu kecil kami ya Allah. Kami sangat rindu kepada mereka, ingin memeluk dan mencium tangan mereka di hari yang fitri ini ya Allah. Tapi kami tidak mendapatkan itu lagi ya Allah. Hanya doa dan ampunan dari kami, doa dari kami ya Allah, dan ampunan darimu ya Allah, yang bisa membahagiakan dan memuliakan mereka di alam kubur sana ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan mungkin terhadap orang tua kami. Mungkin kami pernah menyakiti hati mereka ya Allah. Jadikanlah ya Allah segala amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Bahkan mungkin mereka dahulu sempat meninggalkan kewajiban mereka ya Allah, hanya untuk membesarkan kami ya Allah, menjadi nafkah buat kami ya Allah, sehingga mereka lupa dengan amal ibadah mereka ya Allah. Jadikanlah tangan kami ini sebagai perpanjangan memohon ampun kepada-Mu ya Rabb atas dosa yang mereka lakukan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, orang tua kami masih Engkau berikan kehidupan ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Berikan senantiasa mereka ya Allah perlindungan-Mu ya Allah. Kalaupun saatnya Engkau panggil mereka ya Rabb, masukkanlah mereka golongan husnul khatimah ya Allah. Golongkan mereka golongan husnul khatimah ya Rahman. Masukkan mereka golongan husnul khatimah ya Allah. Bahkan ada saudara-saudari antara kami yang hari ini orang-orang tuanya ketika Ramadan dipanggil oleh Allah ya Allah, tidak sempat untuk sampai di hari dan fitri ini ya Allah. Jadikan Ramadan ketika Engkau panggil mereka sebagai panggilan mulia dari-Mu ya Allah, mengampunkan segala dosa dan kesalahan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa para guru-guru kami, orang
orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami, ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kalau ada pemimpin-pemimpin di antara kami, pemimpin yang zalim, ya Allah, sadarkanlah mereka, ya Allah. Sadarkan mereka, ya Allah. Tunjukkan jalan lurus kepada mereka, ya Allah, agar tidak penuh dengan kezaliman yang mereka lakukan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tentunya saudara-saudara kami hari ini, ya Allah, yang ada di Palestina dan Gaza, ya Rahman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, ya Allah. Hari ini kami penuh dengan kemenangan, tapi mereka tidak, ya Allah. Saudara-saudara kami yang berada di sana, ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Lindungi mereka, ya Rahman. Kuatkan keimanan mereka, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami di Ramadan, ya Allah. Dan sampaikanlah kami ke Ramadan berikutnya, ya Allah. Sampaikan usia kami ke Ramadan berikutnya, ya Rahman. Karena masih banyak dosa dan kesalahan yang masih kami lakukan, ya Allah. Kami ingin memohon ampun kepada-Mu, ya Allah, atas segala dosa yang kami lakukan, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, khusus Ramadan kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma dafa'anna al-khala'a wal-waba'a wal-dhalada wal-mihana wal-fitan wal-mihana ma minha wa ma madan min baladina Indonesia, ya Allah, khassa wa sa'il buldanil muslimin 'ammah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah kami, keluarga kami, bangsa kami, ya Allah, dari bermacam musibah, bermacam bencana, ya Allah, bala dari-Mu, ya Allah. Terkhusus hari ini musibah COVID-19 belum berakhir, ya Allah. Hapuskanlah dari muka bumi, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Engkau yang bisa menghilangkan dan menghapuskan ini. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Kami khawatir dengan panjangnya musibah ini banyak orang-orang zalim yang ambil manfaat atasnya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Mungkin banyak dosa yang kami lakukan sehingga Engkau mendatangkan bala bencana musibah kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang senantiasa taat dan istiqamah kepada-Mu, ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah segala pinta dan doa kami ini, ya Rahman. Engkau yang mengatakan, ya Allah, ud'uni astajib lakum. Ketika kami meminta, Engkau akan kabulkan, ya Allah. Perkenankanlah pinta dan doa kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. 'aidukum mubarakun wa 'asakum min al-'aidin wal fa'idin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi